Halo, kami dari Nutrisnap dengan saya Muhammad Haidar Rais, kemudian ada Yuliana Hema, lalu ada Valentika, dan Elizabeth Noveni da Silva. Kami Nutrisnap ingin mempresentasikan bisnis plan kami. Jadi Nutrisnap itu apa sih? Nutrisnap itu adalah aplikasi mobile yang memanfaatkan AI untuk menganalisis makanan dan memberikan informasi nutrisi secara instan. Nutrisnap ini didesain khusus untuk market di Indonesia. Nah, aplikasi ini membantu pengguna dalam mengelola obesitas, diabetes, dan pola makan sehat melalui tracking dan perencanaan makanan yang disesuaikan. Kemudian segmen market kita itu kita bagi berdasarkan 3 kategori sehingga terbentuklah 5 segmen. Yang pertama ada diabetes, itu dari 30 sampai 60 tahun yang berlokasi di urban atau semi urban. Kemudian behavior mereka itu concern about sugar intake, regular health monitoring. Dan Nutrisnap itu nge-solve gimana real time sugar tracking, kemudian portion control, dan pilihan makanan yang ramah terhadap diabetes. Kemudian overweight atau obesitas itu dari 25 sampai 60 tahun di lokasi urban atau semi urban. Behavior mereka itu actively seeking lost weight dan trying to eat healthier food. Kemudian Nutrisnap itu nge-solve calorie tracking, kemudian memberikan rekomendasi makanan yang lebih sehat dan progress track mereka. Kemudian yang ketiga itu fitness enthusiast, itu rentang umurnya 18 sampai 40 tahun yang berlokasi di urban. Kemudian behavior mereka itu anak gym, kemudian personal goal driven, dan tech savvy. Dan Nutrisnap ini nge-solve macronutrient tracking mereka dan custom fitness nutrition insight. Lalu kategori keempat itu ada young professionals. Segmen keempat yang professionals itu di tahun 25 sampai 40 tahun dengan lokasi urban dengan gaya hidup yang sibuk. Behavior mereka itu convenience driven, kemudian health aware tapi sibuk gitu. Dan Nutrisnap ini nge-solve quick scan calories and nutrition, juga smart tracking without time commitment. Kemudian juga ada health parents, itu rentang umur 30 sampai 50 dan mostly itu female di lokasi urban dan semi urban. Behavior mereka itu interested in healthy meals for family dan looking for children's nutrition. Dan Nutrisnap ini nge-solve tracking home meals dan better food choice untuk rumahan. Kemudian target market kita itu lokasinya di urban areas. Kalau di Indonesia itu di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian occupation itu professionals, officer workers, dan entrepreneurs. Dan target kita itu di level income middle to upper dengan edukasi minimum high school. Nah, sebenarnya bagaimana sih posisi Nutrisnap di Indonesia? Nah, Nutrisnap sendiri ini masuk ke dalam industri kesehatan, khususnya kesehatan digital. Nah, apa sih yang membedakan Nutrisnap dengan perusahaan serupa yang ada di luar negeri? Di mana yaitu Nutrisnap itu hadir dengan menggabungkan wawasan nutrisi lokal berbasis AI yang canggih tanpa melupakan kearifan lokal Indonesia. Karena akan banyak makanan-makanan lokal Indonesia yang akan kami latih untuk mengetahui berapa banyak sih nutrisi dan kandungan lain-lainnya. Kami juga melalui Nutrisep ini akan memberdayakan kesehatan, membantu kesehatan masyarakat kota urban karena memang pangsa pasar kita masyarakat urban untuk lebih mengatur hidup yang lebih sehat lagi sehingga lebih produktif. Berikutnya. Dalam operasionalnya sehari-hari,
NutriStep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengembangan mobile apps development, karena memang basis operasional kita ini ada di aplikasi NutriStep itu. Jadi nanti akan ada waktunya si aplikasi itu, AI itu belajar makanan-makanan baik dalam negeri atau yang sehari-hari dikonsumsi oleh orang masyarakat urban. Nantinya akan ada pengembangan secara berkala terus-menerus dalam aplikasi tersebut. Yang kedua ada nutrition consultant service. Jadi untuk pelanggan yang akan mengambil package premium, mereka bisa mendapatkan layanan konsultasi dengan ahli gizi dengan harga yang lebih affordable tentunya. Nanti dari ahli gizi mereka akan mendapatkan rekomendasi seperti makanan apa aja sih yang harus dikonsumsi dalam seminggu atau sebulan tergantung periode masing-masing atau target si user. Nah, yang ketiga ada partnership dengan restoran sehat. Nah, ini kenapa ada kemitraan dengan restoran sehat? Jadi ketika masyarakat pengguna itu terlalu sibuk, nggak ada waktu untuk beli bahan, untuk masak, dari rekomendasi ahli gizi, mereka akan lebih mudah dengan mudah mendapatkan bisa beli dengan restoran-restoran yang sudah tim Nutrisnap pilih. Jadi nanti akan ada tim kurasi memilih mana-mana aja sih mitra-mitra yang bisa bekerja sama dengan kami. Berikutnya. Untuk produk dan services sendiri yang paling utama itu ada AI powered food recognition. Jadi yaitu tadi untuk scan berapa banyak makanan nutrisi kalori yang ada dalam sepiring atau semangkok makanan kita. Nah, nanti juga ada pilihan yang premiumnya dengan harga 1 juta per tahun atau per bulannya itu 125.000. Nah, apa sih yang membedakan aplikasi NutriStep ini? Jadi itu tuh sangat sangat effortless gitu dan cepat karena nggak perlu ngitung satu-satu segala macam, tinggal scan pelanggan udah bisa. Nah, yang kedua, personal nutrition from expert. Ketika sudah layanan yang premium, pelanggan akan dapat sugesti-sugesti makanan yang akan untuk nge-provide target mereka. Yang ketiga ada integrasi dengan wearable dan health apps. Jadi selain mengatur pola makan, nanti Nutris App ini juga akan bantu nih apakah kegiatan olahraganya atau kegiatan sehari-harinya itu sejalan dengan target yang sudah ditentukan. Entah itu menurunkan berat badan atau misalkan mengurangi konsumsi glukosa. Berikutnya ada community support dan coaching. Jadi nanti kita akan buat grup baik itu user premium atau yang free untuk bergabung, ntar mungkin ada kelas-kelas edukasi segala macam. Dan yang terakhir tuh ada gamification and reward. Jadi mungkin beberapa periode Nutristab akan mengadakan event-event tertentu untuk meningkatkan semangat dari user ini supaya mereka tetap jalan dengan schedule mereka, dengan target mereka. Next, berikutnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke distribution dan marketing channel apa yang mau kita pakai untuk NutriSnap. Kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah advertising strategy, di mana kita pakai 3 channel utama, yaitu online ads, social media platform, dan OOH. Untuk online ads sendiri, target kita memang sudah niche, yaitu Indonesian lokal, dengan yang segmen yang memang punya permasalahan sekitar diabetes dan overweight. Yang kedua adalah social media promotion. Untuk social media promotion ini kita akan fokus untuk social media yang memang menjadi langganan target market kita, yaitu Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Yang ketiga, out of home advertising. Di sini kita akan taruh advertisement kita di memang tempat-tempat di mana target market kita ini sering berkumpul, yaitu farmasi, gym, atau mungkin klinik-klinik diabetes. Untuk marketing strateginya kita pakai 4. Yang pertama itu adalah website. Fungsi website di sini adalah untuk provide edukasi untuk para customer bagaimana pengelola nutrisi dan mengelola makanan mereka dan gimana untuk menjaga kesehatan mereka. Terus juga kita pakai social media promotion sebagai channel organik kita supaya customer-customer yang memang sudah follow kita di social media lebih engage lagi terhadap service yang kita tawarkan.
Ketiga, kita punya SEO. Untuk SEO ini adalah kita mau menjaring customer-customer baru yang memang sedang mencari service yang serupa, yaitu service yang memang bisa meningkatkan pola makan mereka atau menjaga kesehatan mereka. Kita juga pakai e-worm atau referrals, di mana nanti subscriber kita yang sudah memang engage sama kita tawarkan untuk program referral, di mana mereka akan mendapatkan keuntungan untuk setiap new subscriber yang mereka bawa untuk NutriSnap. Selanjutnya, kita pakai marketing strategi apa. Untuk ini kita akan gunakan AI. Fungsinya AI di sini kita bagi menjadi 5 kategori besar. Yang pertama itu adalah personalized nutrition recommendation, di mana nanti AI akan bantu kita untuk bikin rekomendasi nutrisi-nutrisi apa sih yang tepat untuk pribadi-pribadi tertentu gitu dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kedua itu adalah influencer matching and partnership, di mana nanti AI akan bantu kita untuk menemukan partner atau influencer-influencer yang memang punya pengikut yang menjadi target market kita. Yang ketiga itu adalah automated adaptive campaign. Jadi kita pengennya nanti AI bisa membantu kita untuk menemukan campaign-campaign apa yang memang efektif dan efisien dan sifatnya itu automation. Jadi kita menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat effort juga. Yang keempat itu adalah hyperlocal campaigns, di mana nanti AI akan membantu kita memberikan rekomendasi campaign-campaign atau tren-tren tertentu yang terjadi di local market. Jadi misalnya kalau customer kita ada di kota tertentu, nanti AI akan bantu untuk mempromosikan berbagai macam kuliner atau misalnya restoran-restoran yang memang sesuai dengan preferensi mereka. Yang kelima itu adalah chatbots, jadi nanti kita akan coba untuk provide customer service di 24 jam selama 7 hari dalam seminggu untuk meningkatkan engagement para customer, di mana nanti kalau customer punya masalah atau punya pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung dijawab menggunakan chatbot yang memang sudah kita implement AI di dalamnya. Dan untuk NutriSnap sendiri, kita akan juga support Sustainable Development Goal. Untuk SDG sendiri, kita akan targetin 4 poin. Yang pertama itu adalah good health and well-being, di mana kita mau meng-empower orang-orang Indonesia untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Jadi, menggunakan tracking app yang kita punya. Terus juga poin ke-8 yaitu decent work and economic growth, di mana kita aiming-nya adalah nanti NutriSnap bisa membuka berbagai lapangan pekerjaan bagi mereka yang memang bekerja di bidang kesehatan. Terus yang poin ke-9 adalah industry and innovation infrastructure, di mana kita inginnya nanti AI ini bisa membantu kita untuk menganalisis makanan-makanan apa sih yang memang harus dihindari untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Terus yang ke-17 itu adalah partnership for the goals. Nah, di sini adalah kita pengen beberapa pihak, yaitu seperti brand atau misalnya fitness center dan restoran itu berintegrasi untuk menjalin kerjasama untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Ya, bagaimana sih apakah NutriSnap ini menguntungkan? Nah, ini kita sudah proyeksikan dengan anggapan itu 1 tahun kita targetkan 100.000 subscription. Nah, selain dari subscription, kita juga dapat dari sponsorship dan partner restoran fee, dari insurance, dan dari nutritional plan atau dokter konsultan, itu kita proyeksikan pendapatan kita di 42.980 juta. Dan untuk expense-nya atau bebannya itu kita di paling besar di aplikasi development, di gaji karyawan, dan marketing promotion. Untuk application development kita di 375 juta, lalu untuk gaji karyawan itu kita di 540 juta, dan marketing and promotion kita budgetkan di 720 juta. Untuk yang biaya lainnya seperti server and maintenance, itu kita ada di
60 juta, lalu untuk lain-lain seperti rental office ataupun peralatan kantor lainnya kita ada di 140 juta. Nah, jadi sehingga kita proyeksikan dalam setahun kita mendapatkan keuntungan 41.145 juta. Selanjutnya, bagaimana sih BEP kita? Kita proyeksikan dalam setahun variable cost kita ada COGS kita ada di 800 juta untuk biayanya yang biaya variable cost itu 540 juta. Lalu di fixed cost kita ada di 1,5 miliar sehingga BEP kita itu di 1,7 M. Itu di mana BEP-nya terlihat kalau dengan nilai 1,7 M kita itu tidak untung dan tidak rugi. Nah, berikut adalah grafik dari BEP kita. Itu di titik kuning, itu terlihat dari dengan 5.000 subscription, kita sudah tidak untung, tidak rugi. Jadi maksudnya sudah oke di bisnis ini di 5.000 subscription. Ya, cukup menguntungkan. Sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.